Bayi untuk Sang CEO episode 8. Sampai di dalam ruang kerja Satria, Melisa sudah melihat Satria duduk di kursinya dengan penuh arogan, seperti biasa. Melisa tidak tahu apa yang diinginkan oleh Satria. Namun, dari tatapan matanya, Melisa jelas mengerti apa yang sedang diinginkan pria itu terhadap tubuhnya sekarang. Tatapan mata Satria seolah-olah sedang menelanjangi diri Melisa, membuat Melisa tak kuasa menunduk malu karena tatapan mata tersebut. "Kemarilah," perintahnya dengan nada arogan. Mau tidak mau, Melisa akhirnya mendekat ke arah Satria. Satria kemudian bangkit ketika Melisa sudah berada di dekatnya. Jemari Satria terulur mengusap lembut pipi Melisa. Tatapan matanya berubah menjadi tatapan mata menggoda. "Kamu tahu kenapa aku menyuruhmu masuk ke dalam ruang kerjaku?" tanya Satria kemudian. Melisa jelas tahu apa tujuan Satria. Hanya saja Melisa masih tak habis pikir jika Satria akan benar-benar melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Apa pria ini bukan pria profesional? Ini di kantor. Kenapa Satria bersikap seolah-olah mereka akan melakukan hubungan suami istri di dalam ruang kerja pria itu? Ini di kantor. Saya harap Pak Satria tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Melisa akhirnya membuka suaranya. Dia harus mengingatkan Satria resiko jika mereka ketahuan sedang berhubungan intim di ruangan pria itu. Satria sedikit tersenyum miring. "Memangnya kenapa? Kamu lupa, aku adalah pemilik perusahaan ini. Tidak ada yang akan berani menegurku jika aku memang menyentuhmu di sini." Melisa menatap Satria dengan tatapan memohon. "Aku masih ingin kerja di sini," lirihnya. Satria tampak senang ketika mendapati Melisa memohon padanya seperti itu. "Maka itu tandanya kamu harus patuh denganku. Sekarang juga puaskan aku," ucap Satria dengan sungguh-sungguh. Satria bahkan menatap Melisa dengan tatapan mata tajamnya, seolah-olah pria itu tidak ingin diganggu gugat. Yang bisa dilakukan Melisa lagi-lagi hanya pasrah. Selain karena ini kewajibannya sebagai seorang istri, Satria juga adalah atasannya. Jika mau, Satria bisa memecatnya saat ini juga. Nyatanya, pria itu tak melakukannya. Melisa membiarkan saja ketika Satria meraih pergelangan tangan Melisa, kemudian menyeretnya menuju ke arah kamar mandi yang berada di ruang kerja pria itu. Melisa tahu bahwa setelah ini Satria akan mencurahkan hasratnya, dan sekali lagi yang bisa Melisa lakukan hanya menurut saja. Jam makan siang akhirnya tiba. Pada saat bersamaan, Melisa baru saja keluar dari dalam ruang kerja Satria. Melisa sudah rapi, karena tadi dia tentu sudah membersihkan diri dan merapikan kembali penampilannya. Ketika dia menuju ke ruang kerjanya, teman-teman satu ruang kerjanya rupanya sudah bersiap untuk pergi makan siang. Satu persatu dari mereka menatap Melisa dengan tatapan sinis. Seperti tadi ketika Melisa akan masuk ke ruang kerja Satria.
Ngapain aja tuh di dalam? Sampai jam segini baru keluar. Nada bicara Salma tak enak didengar. Ada pembukuan Pak Bayu yang harus aku urus dan kusampaikan pada Pak Satria. Melisa mencoba memberikan alasan selogis mungkin. Enak dong ya, bisa berduaan sama bos keren. Gerutu Salma lagi. Udahlah, biar aja. Bukannya sejak dulu dia memang menjadi kesayangan bos kita. Vina menambahi. Iya ya, kan dia masuknya juga karena jalur orang dalam. Gak kayak kita-kita yang harus masukin CV, harus diseleksi, harus nunggu tahunan biar bisa dipromosiin, harus sekolah tinggi dulu. Salma seolah-olah menunjukkan betapa tak adilnya cara kerja Melisa dan yang lainnya. Ya udah yuk, kita makan siang aja, ajak Vina. Kemudian mereka akhirnya pergi meninggalkan Melisa. Sedangkan Melisa hanya bisa menghela napas panjang. Apa yang dikatakan Salma memang benar. Bahkan bukan hanya saat ini. Sejak pertama kali Melisa bekerja di Adi Raja Group, banyak spekulasi yang beredar tentangnya, bahwa dia telah menggunakan orang dalam untuk masuk ke dalam Adi Raja Group. Tak sedikit pula yang menganggap bahwa dia merupakan simpanan dari si pemilik perusahaan. Memang wajar jika dia dituduh seperti itu, karena Bayu Adiraja pada saat itu memang memperlakukannya dengan spesial. Melisa seperti orang yang sedang belajar, padahal untuk perusahaan sebesar Adiraja Group dan untuk posisi yang ditempati Melisa, seharusnya Melisa sudah memiliki banyak pengalaman. Hal itu seringkali digunakan teman-teman kerjanya bahan gunjingan, bahkan hingga sampai ke seluruh penjuru kantor ini. Melisa tidak memiliki teman di kantor. Dia tak peduli. Faktanya, dia memiliki sahabat yang sangat baik, yaitu Naya, yang seringkali mengunjunginya ke kantor ayahnya. Meski yang lain tahu bahwa Melisa masuk ke perusahaan karena Naya, nyatanya mereka lebih suka menggosipkan Melisa dengan gosip murahan yang tidak-tidak. Tentunya tak berbeda dengan kecurigaan yang dilemparkan Satria padanya selama ini. Saat Melisa baru saja duduk di kursi kerjanya, ponselnya berbunyi. Nama Naya terpampang di sana. Melisa tersenyum lembut, kemudian mengangkat panggilan dari sahabatnya itu. "Hei, apa kabar?" tanya Melisa secara langsung. "Mel, ya ampun, aku kangen." Naya terdengar sudah seperti biasanya. Berbeda dengan Naya beberapa hari yang lalu yang masih berduka atas kepergian ayahnya. "Mau ketemuan? Kebetulan aku lagi ada waktu makan siang." "Ya, sayang banget. Soalnya aku kan masih di kampus. Gimana kalau kamu main ke rumah saja nanti sore? Aku pengen cerita banyak hal sama kamu." Melisa berpikir sebentar. Apa dia harus ke rumah Naya? Bagaimana jika di sana ada Satria? Kemudian Melisa mengingat tentang apartemen Satria. Mungkin Satria tinggal di apartemennya, jadi tak masalah kalau misalkan Melisa datang ke rumah Naya. "Ya sudah, nanti sepulang kerja aku langsung ke rumah kamu. Sambil nginep ya, ya."
Ya, please. Melisa tersenyum senang. Iya, nanti aku izin dulu sama ibu. Oke deh, kalau gitu nanti aku belanja cemilan buat kita nonton drama bareng. Soalnya ada yang pengen aku curhatin sama kamu juga. Naya terdengar sangat antusias. Iya, iya. Ya sudah, aku makan siang dulu ya. Oke deh, bye-bye. Panggilan akhirnya ditutup. Melisa menghela napas panjang sebelum kemudian dia bersiap untuk makan siang. Biasanya, Melisa memang makan siang di meja kerjanya, karena setiap hari ibunya selalu membuatkan bekal makan siang untuknya. Melisa baru bisa makan siang di luar saat ada yang mengajaknya makan siang bersama seperti Naya, atau mungkin karena pekerjaan yang mengharuskannya. Saat Melisa mulai membuka bekal makan siangnya, ponselnya kembali berbunyi. Melisa melirik ke arah ponselnya tersebut dan nama Tommy dengan emoji love di belakangnya tertera di sana. Tommy Andrian, mantan kekasih Melisa. Ya, mereka memang berpacaran sejak masih SMA. Tommy adalah kakak kelasnya yang baik hati. Namun Melisa tahu bahwa mereka tidak bisa bersama. Tommy adalah pria kaya raya seperti Naya, sedangkan Melisa hanya anak seorang penjual nasi bungkus. Mereka saat itu putus secara baik-baik, karena Tommy mengatakan bahwa dia akan melanjutkan studinya di luar negeri. Ditambah lagi, Melisa harus tahu diri, Tommy harus fokus dengan studinya. Karena itulah, Melisa memutuskan agar mereka putus saja. Kini, pria itu kembali menghubunginya. Melisa mengerutkan keningnya, tak seperti biasanya. Karena biasanya jika Tommy merindukannya, pria itu akan menghubunginya saat malam tiba karena di luar negeri saat itu sedang siang. Melisa meraih ponselnya dan mencoba mengangkat panggilan dari Tommy. Meski mereka sudah putus dalam menjalin kasih, namun Melisa masih menjalin hubungan pertemanan secara baik-baik dengan Tommy. Halo, Kak Tommy, ada masalah? Tanya Melisa kemudian. Mel, kamu di mana? Bisa kita ketemuan? Mata Melisa membulat seketika. Ketemuan? Maksud Kak Tommy apa? Tanya Melisa tak mengerti. Tommy kan di luar negeri. Bagaimana mungkin pria itu mengajaknya bertemu? Aku baru pulang kemarin. Liburan summer. Jadi aku pengen ketemu kamu. Bisa kan? Tanya Tommy lagi. Melisa sempat ternganga dibuatnya. Jujur saja, dia merasa kurang siap untuk bertemu dengan Tommy. Selain kondisi dan keadaannya yang seperti sekarang ini adalah pertama kalinya dia akan bertemu dengan Tommy setelah mereka putus dan setelah mereka tak bertemu sejak kepergian pria itu ke luar negeri hampir 3 tahun yang lalu. Meski begitu, pada akhirnya Melisa tak dapat menolak karena dia memang ingin tetap menjalin hubungan baik dengan Tommy meski mereka sudah putus. Ya sudah, kita ketemuan. Kak Tommy atur tempatnya ya, dan WA aku, di mana kita harus ketemu. Setelah itu, panggilan ditutup. Melisa menghela napas panjang. Kenapa Tommy kembali pada saat seperti ini?
Apa yang ingin pria itu bicarakan? Bersambung, nantikan episode 9-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.